Sati tidak ingin menunggu lagi, dia ingin mencari Dewa Shiva. Nandi bertanya kepadanya bagaimana dia akan melakukannya. Sati mengatakan dengan duduk di batu meditasinya itu di mana dia melihat sekilas bentuk Adi Shaktinya. Nandi menghentikannya dan mengatakan terakhir kali kamu pingsan. Sati tidak berminat untuk mendengarkan. Dia segera duduk di atas batu Dewa Shiva, tempat dia bermeditasi. Sati menutup matanya, bermeditasi, menghilang dan datang ke Pataloka di mana Shiva berada. Dewa Shiva merasa senang melihatnya dan berkata akhirnya kamu telah menemukan cara untuk menemukanku. Sati menanyainya mengapa dia ada di sini. Shiva mengatakan kepadanya bahwa dia sekarang adalah pelayan Vidun Mali. Tanpa izinnya dia tidak bisa pergi kemana-mana. Shiva kemudian menjelaskan semua kejadian. Sati bertanya kepadanya bahwa dia adalah penguasa ketiga masa lalu, masa kini dan masa depan. Pasti mengetahui apa yang akan diminta oleh Vidun Mali, lalu mengapa Shiva memberinya anugerah seperti itu. Mahadewa mengatakan bahwa kapanpun dia senang dengan penebusan dosa dari umatnya, dia akan memberinya anugerah. Tidak ada yang benar atau salah, semuanya tergantung pada orang yang meminta. Mahadewa menjelaskan ada dua jenis pengabdian, Nishkam dan Sakam. Bakti Nishkam dilakukan tanpa harapan apapun seperti Nandi kita. Ia telah mendapatkan Shiva di hatinya. Sedangkan bakti Sakam adalah bakti yang dilakukan dengan pengharapan seperti Vidun Mali. Dia hanya mendapatkan anugerah dariku, tapi tidak berkahku. Sati bertanya kepadanya, apakah jika seorang penyembah memintanya untuk menjadi Mahadewa, apakah Anda akan mengabulkannya? Sati mengatakan tapi ini tidak benar. Dewa Shiva mengatakan yang benar adalah tidak ada yang benar atau salah. Semuanya terjadi karena suatu alasan, terjadi untuk kesejahteraan dunia. Sati mempertanyakannya, tetapi apakah dunia bebas dari kegelapan? Apakah perpisahan saya sudah berakhir? Dewa Shiva mengatakan kamu akan mengetahuinya ketika waktunya tiba. Dewa Brahma datang menemui Dewa Wisnu di Wisnu Loka, mengatakan bahwa Sati seharusnya tidak pergi menemui Dewa Shiva. Dewi Laksmi mengatakan Sati adalah istri Dewa Shiva, dia harus bersamanya saat Shiva dalam masalah. Dewa Brahma mengatakan seandainya dia menyadari bentuk Adi Shaktinya, maka dia bisa membantu tetapi saat ini dia adalah makhluk fana, dia adalah manusia sekarang. Dewi Laksmi mengatakan kepada Dewa Wisnu untuk menemukan solusi untuk masalah ini karena semua orang menderita, karena Wisnu adalah pelestari dunia. Dewa Wisnu mengatakan bahwa dia hanya menunggu solusi. Selalu ada alasan di balik setiap peristiwa. Ini adalah perjalanan dari Dewa Shiva, mungkin sudah saatnya bagi Sati untuk menyadari bentuk Adi Shaktinya. Kalian semua nikmati saja kisah Dewa Shiva ini. Vidun Mali datang ke sana dan bertanya siapa yang datang ke istananya, ternyata Ibu Sati telah datang. Dia dapat memahami bahwa Sati ingin tinggal bersama Dewa Shiva. Vidun Mali berkata Shiva dapat kembali dengan satu syarat, biarkan dia membebaskan ayah saya dan saya akan membebaskannya. Dia menatap Shiva, yang tidak mengatakan apa-apa. Sati mengatakan kepadanya bahwa pasti ada alasan di balik Dewa Shiva yang tidak membebaskan Tarakasura. Vidun Mali yang sombong menyuruhnya kembali ke Kailas. Sati mengatakan kepadanya jika itu adalah tugas seorang istri untuk mendampingi suaminya ketika dia sedang ada masalah. Jika dia tetap di sini, maka aku pun akan kembali bersamanya. Dewa Shiva hanya tersenyum sementara menikmati percakapan ini. Sati yang marah mengatakan kepada Vidun Mali bahwa sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang tuan rumah untuk menyediakan rumah bagi keluarga pengawalnya. Jadi, sediakanlah sebuah rumah untukku. Dewa Shiva menyaksikan hal ini dengan senyuman di wajahnya dan kilatan di matanya. Syukracarya datang menemui Tarakasura di langit, memberitahunya bahwa Ibu Sati telah datang untuk merusak rencana mereka. Jika Vidun Mali akan memberikan mereka sebuah rumah maka mereka akan memiliki seorang putra, itu berarti kematianmu. Tarakasura yang masih berada di penjara Nagapasa mengatakan bahwa anak saya tidak bodoh untuk melakukan hal itu. Syukracarya mengatakan jangan lupa bahwa Sati adalah reinkarnasi Adi Shakti. Jika anakmu menolak untuk memberinya rumah, jika Sati marah maka akan ada kehancuran. Tarakasura tampak terkejut.
Sati dengan marah meminta Vidunmali untuk memberinya dan Shiva sebuah rumah. Sati perlahan-lahan semakin marah dan marah, karena Vidunmali menutupi telinganya sementara Mahadewa hanya tersenyum. Sati bertanya kepadanya apakah kamu berniat untuk memisahkannya dan suaminya dan menyebutnya bodoh karena berpikir demikian. Sati meminta Trisula dari Mahadewa untuk dirinya pegang. Vidunmali mengingat ucapan Shiva bahwa hanya Shiva dan Adi Shakti yang bisa mengangkat Trisula Mahadewa. Perlahan-lahan Sati menjelma menjadi bentuk asli dari Adi Shakti, dengan rambut panjang yang terbuka, berbagai senjata di beberapa tangan, dan menjulang tinggi di atas semua orang dengan penuh amarah. Dewa Wisnu, Dewa Brahma dan Dewi Laksmi melihat ke arah Sati, ketika Wisnu mengatakan bahwa sekarang saatnya Sati menyadari wujud aslinya telah tiba. Sati bertanya kepada Vidunmali lagi, apakah kamu akan memberiku rumah atau tidak? Syukracarya masuk sementara Vidunmali menutupi dirinya dengan ketakutan. Syukracarya mencoba berunding dengan Sati dengan mengatakan bagaimana kita bisa memberikan ruang untuk wujud raksasa Anda. Pataloka terlalu kecil untuk itu, apa yang akan terjadi pada kami bangsa Asura? Sati dengan marah menjawab bahwa dirinya akan memakan bangsa Asura, dan seluruh dunia akan ditelan oleh Mahadewa dan Adi Shakti. Sati dengan marah bertanya apa yang Vidunmali pikirkan ketika dia meminta Shiva untuk menjadi pengawalnya. Syukracarya meminta Vidunmali untuk meminta maaf. Vidunmali yang menyembunyikan dirinya jatuh di kaki Sati dan memberi hormat serta membebaskan Dewa Shiva dari janjinya. Syukracarya meminta Mahadewa untuk menenangkan Sati. Shiva secara telepati meminta Sati untuk tenang. Sati akhirnya kembali ke avatar aslinya. Sati mengatakan kepada Shiva bahwa dia sekarang menyadari mengapa Shiva mengatakan kepadanya bahwa semuanya terjadi karena suatu alasan. Seandainya ini tidak terjadi, dia tidak akan menyadari wujud jati dirinya. Mahadewa berterima kasih padanya karena telah membebaskannya. Sati berpikir bahwa semua ini terjadi karena Vidunmali. Vidunmali yang menyadari bahwa Sati senang dengannya meminta sesuatu darinya. Sati mengatakan bahwa dia bukan maha pemberi yang akan memberikan apapun yang dia inginkan, tetapi meminta Vidunmali untuk meminta. Vidunmali mengatakan seperti Dewa Shiva yang disayangi oleh Sati, ayahnya Tarakasura sangat disayanginya, dan memintanya untuk membebaskannya dari ikatan Nagapasa. Dewa Brahma meminta Shiva melalui telepati untuk mencegah Sati melakukan hal itu karena dia belum sepenuhnya menjadi Adi Shakti, dan masih menjadi manusia. Sebelum Dewa Shiva dapat menjawab, Sati sudah mengatakannya. Dewa Brahma memohon kepada Mahadewa untuk tidak mengizinkan hal ini terjadi karena hal ini tidak dapat terjadi tanpa persetujuan Shiva. Shiva mengatakan bahwa ia harus memenuhi janji istrinya dan mengatakan dirinya mengabulkan permintaan Vidunmali. Cahaya dari Trisula membebaskan Tarakasura dari ikatan Nagapasa. Tarakasura terbebas dari Nagapasa dan memberikan tawa asura jahatnya yang biasa dan menjauh dari matahari, sementara Sati dan Mahadewa pergi. Syukracarya, Vidunmali dan Tarakasura sangat senang dengan rencana mereka sendiri. Tarakasura memberkati putranya bahwa ia akan menjadi penguasa tak terbantahkan dari 3 dunia. Di Kailas, Sati mengumumkan bahwa saat Dewa Shiva telah kembali ke Kailas, dia akan membuat kir untuk merayakannya di hari pertamanya di dapur. Setelah Sati membuat kir, dia mendekati Mahadewa dan memintanya untuk mencicipinya. Mahadewa memintanya untuk duduk di sampingnya dan mencicipinya bersama. Mahadewa mengatakan bahwa itu enak. Sati mengajukan pertanyaan kepada Shiva. Anda adalah Tuhan, Anda tahu segalanya, lalu siapa yang Anda perhatikan saat ini sehingga membuat Anda sibuk, yang bahkan tidak punya waktu untuk istri Anda? Dewa Shiva tersenyum dan berkata itu adalah sosok Sri Rama. Sati bertanya siapa Sri Rama. Mahadewa tersenyum dan berkata dia adalah orang yang akan melakukan perjalanan Dharma untuk seluruh umat manusia, yang merupakan Sang Maha Tahu, yang akan dipuji oleh seluruh dunia, yang terhebat di antara mereka semua. Dia adalah Sri Rama yang merupakan avatar Dewa Wisnu dalam bentuk manusia, yang akan terlahir di masa depan dan menjalankan kisahnya. Sati mengatakan bahwa saya juga adalah avatar Adi Shakti, tetapi Shiva mengoreksinya. Dewa Shiva berkata Anda mungkin terlihat mirip namun Anda menunda.
Anda masih belum mengenal avatar Shakti Anda. Sementara Rama mengetahui kekuatannya dengan cukup baik. Sati mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengannya. Mahadewa mengatakan kepadanya bahwa Anda dapat melihat Rama dengan mata jiwa Anda dan meminta Sati untuk menutup matanya. Adegan di suatu masa memperlihatkan seseorang berlari di hutan dengan busur dan anak panah mengejar seekor rusa emas. Itu adalah sosok Sri Rama yang sedang membidik rusa dengan anak panah. Tiba-tiba dia mendengar suara adiknya Laksmana sedang memanggil nama Sinta ketika mereka berdua bertatap muka dan menyadari apa yang telah terjadi. Rama dan Laksmana mencari Sinta kemana-mana. Rama dengan air mata berlinang bertanya kepada pepohonan dan burung-burung, apakah mereka melihat Sinta? Rama menyesal telah membawa Sinta ke pengasingannya, atau hal ini tidak akan terjadi. Laksmana menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mampu melindungi Sinta. Sati bertanya kepada Mahadewa mengapa dia begitu emosional. Mahadewa dengan tenang menjawab bahwa kisah perjalanan hidup Rama memang seperti itu. Kisahnya mampu membuat jiwa yang paling keras sekalipun menjadi emosional. Sati bertanya kepada Shiva alasan di balik matanya yang berkaca-kaca. Dewa Shiva menceritakan kepadanya kisah Sri Rama dan kisah Rama itu sendiri sangat menyayat hati, bahkan bisa meluluhkan hati yang tidak memiliki emosi. Dewa Shiva menceritakan bahwa seorang asura jahat bernama Rahwana akan menculik istri Sri Rama, Sinta. Dia akan terganggu karena perpisahan tersebut. Sati beralasan sebagai jawaban atas cerita Mahadewa bahwa ceritanya sangat menyentuh, tetapi saya menemukan Sri Rama adalah manusia yang sangat sederhana. Jika dia adalah dewa utama, apakah dia akan menangis seperti itu saat berpisah dengan istrinya? Bagaimana dia bisa jatuh ke dalam perangkap rusa emas? Bagaimana mungkin seorang asura menculik istri dewa? Mahadewa menjawab pasti ada alasan yang lebih besar di balik ini juga. Itu semua adalah kisah perjalanan Rama. Rahwana akan mendapatkan anugerah dari Dewa Brahma bahwa hanya manusia yang dapat membunuhnya dan awal dari kejatuhan Rahwana adalah penculikan Sinta. Dan Wisnu akan terlahir sebagai Sri Rama dan akan mengambil bentuk manusia. Sati masih memiliki keraguannya sendiri tentang semua ini dan dia bertanya kepada Mahadewa apakah ada cara agar dia dapat menguji Sri Rama. Mahadewa sangat marah karena pemikiran semacam itu terpikir oleh istrinya. Mahadewa berkata Tuhan tidak dapat diuji, bagaimana mungkin kamu memikirkan hal seperti itu? Bukankah perkataan saya sudah cukup bahwa Sri Rama adalah Sang Narayan? Mahadewa mengatakan hal tersebut dengan nada terkejut. Sati bertanya bolehkah saya mengajukan pertanyaan lain? Shiva menyuruhnya untuk melanjutkan pertanyaannya. Seperti Sri Rama yang bahkan setelah menjadi dewa merasa terganggu dengan perpisahan istrinya, apakah Anda juga akan merindukanku dan marah karenanya? Mahadewa menganggap itu adalah sebuah pertanyaan Sati dengan rasa kemanusiaannya yang berlebihan. Dewa Shiva berkata seseorang seharusnya tidak pernah mengajukan pertanyaan seperti itu yang membawa kesedihan. Shiva menghentikan Sati untuk mengatakan hal-hal negatif seperti itu dan meninggalkan tempat itu. Di Pataloka, Tarakasura berkata kepada anaknya dengan marah. Tidak nak, apapun yang terjadi kita harus menghentikan takdir Mahadewa yang berubah menjadi akhir hidupku. Muncullah Narada. Narada menginformasikan apa yang terjadi akhir-akhir ini. Kemanapun saya pergi, di sini ada seseorang yang menghentikan sesuatu atau hal lainnya. Saya baru saja datang dari tempat Prajapati Daksha di mana dia akan mengadakan yagya dan dia tidak mengundang Mahadewa dan Sati ke sana. Awalnya saya pikir saya akan mengatakan hal ini pada Dewa Shiva, tetapi kemudian saya menahan diri untuk tidak melakukannya. Baik Tarakasura dan Vidunmali terkejut dengan berita ini. Tarakasura menanyakan alasan di balik tindakan Narada. Narada berkata bagaimana saya bisa melakukan itu. Mendengar ini Shiva dan Sati akan merasa sangat buruk, dan setelah mendengar ini jika Sati akan pergi ke tempat ayahnya,
maka akan ada gejolak dalam kehidupan pernikahan Shiva dan Sati. Saya melakukan hal yang benar bukan? Sekarang mereka sangat senang mendengar hal ini dari Narada. Narada berkata, mengapa kamu menghentikan dirimu untuk menyapaku? Tarakasura berkata, kamu tidak pernah memberi kami kesempatan untuk melakukan itu. Ketika Tarakasura membungkuk untuk menghormati Narada, alat musik vena Narada jatuh dari tangannya dan ditangkap oleh Tarakasura. Mereka semua merasa ngeri bahkan untuk membayangkan apa yang akan terjadi jika vena itu jatuh. Narada sangat bersyukur bahwa vena suci tersebut berhasil diselamatkan dari kejatuhannya. Narada berkata, wahai Tarakasura, Anda telah melakukan perbuatan yang hebat dengan menyelamatkan vena saya dan saya sangat senang dengan Anda. Saya ingin memberi Anda sebuah anugerah. Silakan tanyakan apapun yang ingin Anda inginkan. Tarakasura tidak bisa berkata-kata karena telah diberi kesempatan lain untuk meminta anugerah. Tarakasura merenungkan kejahatannya untuk sementara waktu dan menegaskan kembali tentang kesepakatan itu. Narada tertawa dan berkata, aku bukan Mahadewa yang akan memberimu anugerah keabadian, tapi tanyakan apa saja, aku akan memberimu apapun yang aku mampu. Tarakasura akhirnya mengungkapkan keinginannya dengan meminta dirinya untuk menjadi wujud Narada selama beberapa hari. Narada bertanya, apa maksudnya? Tarakasura berkata, maksudnya adalah mengizinkan dirinya menjadi dan berubah menjadi Narada selama 2 hari. Narada sedikit bingung pada awalnya, tetapi kemudian ia membuat kesepakatan dan menyetujuinya. Narada berkata, ambillah venaku selama 2 hari sehingga kamu betul-betul menjadi diriku. Pada saat itu Tarakasura akhirnya berubah menjadi Narada. Tarakasura tersenyum jahat dan memikirkan sebuah rencana jahat. Di Kailas, Sati berkata, saya benar-benar curiga tentang kebenarannya. Jika Sri Rama benar-benar Sang Narayan, maka dia harus diuji. Di tepi laut, Sri Rama dan Laksmana sedang mempersiapkan shivling Dewa Shiva yang terbuat dari pasir dengan penuh pengabdian di dalam hati mereka. Mereka menaruh bunga di atas shivling dan memberikan penghormatan kepada batu pemujaan tersebut. Rama berkata, karena baktiku kepada Mahadewa, tidak ada yang dapat menyembahnya seperti saya dan tidak ada yang menyayangi saya seperti dia. Shivling penyembahan yang dibuat dari tangan saya ini akan populer disebut sebagai Rameswaram dan Kota Rameswar di masa depan. Siapapun yang melakukan perjalanan suci menjumpai shivling ini dengan melalui sungai Gangga yang suci akan mencapai Wisnuloka saya setelah kematian mereka. Saya memberikan anugerah ini pada kuil ini. Mereka berdua kemudian berdoa kepada shivling. Di Kailas, Sati memutuskan untuk menguji keaslian realitas Rama dalam proses ini dan rasa ingin tahunya membuatnya berpindah kepada Rameswar dan tersentuh melihat mereka berdua berdoa kepada Mahadewa. Sri Rama mengkonfirmasi apakah Laksmana telah mengirimkan undangan kepada semua rishi tentang puja Shakti. Laksmana memastikan bahwa semua persiapan telah selesai. Sati dalam pikirannya mencoba untuk membuktikan sesuatu, apakah Sri Rama adalah Sang Narayan. Jika dia benar-benar seorang dewa maka dia pasti akan mengenalinya. Sekarang, Sati mengubah dirinya menjadi Sinta dan maju ke arah mereka. Di Kailas, Mahadewa menemukan tempat itu sepi. Dengan kekuatan ilahinya, Shiva menemukan posisi Sati yang tepat dan mengetahui bahwa wanita yang berdiri di pantai Rameswar dalam bentuk Sinta tidak lain adalah istrinya, Sati. Shiva sekarang merasa sangat kecewa dengan hal ini. Di Rameswar, Sati yang berada dalam bentuk Dewi Sinta bergerak menuju Sri Rama dan Laksmana. Laksmana sangat senang melihat Sinta kembali dan begitu pula dengan Sri Rama. Tidak lama kemudian, Sri Rama menyadari bahwa itu tidak lain adalah Dewi Sati yang menyamar sebagai Sinta. Sinta bertanya kepada Rama mengapa dia menatapnya seperti tidak mengenalinya. Sri Rama menjawab, bagaimana mungkin saya tidak mengenalimu, wahai Dewi Sati. Sati kagum mengetahui bahwa Rama telah menemukan bahwa itu adalah dirinya, tetapi bukan Sinta. Rama berkata, ini adalah momen yang luar biasa di mana kami mendapat hak istimewa untuk bertemu dengan Sang Adi Shakti, ketika kami sedang berdoa kepada Adi Shakti sendiri. Kami sangat bersyukur, dan akan lebih baik lagi jika Mahadewa juga datang ke sini.
Tidak lama kemudian, Mahadewa muncul di tepi pantai di sisi Sati. Rama dan Laksmana memberikan penghormatan kepada Mahadewa dan begitu juga Mahadewa kepada mereka. Dan seketika Sati berubah menjadi dirinya yang sebenarnya. Berubah menjadi bentuk normalnya saat dia melihat Mahadewa. Rama berkata, "Wahai Mahadewa, bahkan kamu telah datang ke sini. Ini berarti bahwa Shiva dan Adi Shakti senang dengan kita dan kemenangan akan menjadi milik kita." Mahadewa berkata, "Ya, tentu saja wahai Raghunandan, kemenangan akan menjadi milik Dharma jika terjadi perang antara Dharma dan Adharma." Sati berkata dan memberi Rama harapan semoga Anda segera menemukan Sinta Anda. Sati juga meminta maaf kepada Sri Rama atas tindakannya menguji Tuhan dan dia menjelaskan bahwa dia tidak dapat mempercayai telinganya ketika Mahadewa mengatakan tentang Anda, yang sebagai seorang manusia masih mengenali jati diri Anda yang sebenarnya. Bagaimana mungkin seorang suami yang menderita yang terpisah dari istrinya dapat memiliki pengetahuan tentang diri sendiri yang sebenarnya adalah sebagai sang Narayan dan karenanya saya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengikuti ujian Anda. Rama berkata, "Jika bukan karena ujianmu, saya tidak akan bertemu dengan Mahadewa dan diri Anda wahai sang Adi Shakti." Mahadewa dan Sati meminta izin untuk pergi dan kembali ke Kailas. Di istana Daksha, Prasuti kesal dengan perasaan Sati dan Mahadewa karena tidak diundang ke pesta yang diadakan Daksha. Vijaya mencoba menenangkannya dengan drama dukungan palsu. Vijaya menjelaskan kepada ibunya bahwa Daksha tidak akan pernah mengizinkan untuk mengundang Shiva dan Sati ke yagya ini. Prasuti beralasan bahwa jika Shiva dan Sati sendiri tidak hadir di yagya, tidak ada yang akan merasa senang. Vijaya berkata licik bahwa ayah tidak akan mengizinkannya, tapi ada satu hal yang bisa dilakukan agar Sati bisa hadir di yagya. Prasuti meminta ide tersebut. Vijaya berkata, "Saya sendiri akan pergi ke Kailas dan meminta Sati untuk menghadiri yagya, mungkin saja bisa membuat Sati menghadiri yagya tanpa undangan." Prasuti khawatir dan berkata, "Bagaimana mungkin tanpa undangan?" "Tidak, itu tidak benar. Sekarang kebanggaan Sati terletak pada Shiva dan selama yagya jika Prajapati menghina Sati maka akan ada permusuhan yang lebih besar." Vijaya meyakinkan bahwa Daksha tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia menjelaskan bahwa jika Sati akan menghadiri yagya tanpa undangan maka ego Daksha akan puas bahwa putri tersayangnya, Sati, memiliki cinta dan rasa hormat yang sama terhadap ayahnya seperti sebelumnya dan melihat hal ini, Daksha juga akan menemukan kembali cinta untuk putrinya, Sati. Prasuti dalam kondisi emosionalnya setuju dengan ide tersebut. Vijaya memanipulasi pikiran Prasuti dan berkata, "Ingat satu hal, selama Sati terhubung dengan keluarga ini dalam jangka panjang, Shiva juga akan terhubung atau Sati akan tetap sendirian selamanya." Prasuti berkata, "Kamu mungkin benar wahai Vijaya. Tolong segera pergi Kailas dan bawa Sati kembali." Vijaya berkata, "Saya sangat yakin bahwa Sati tidak akan menghentikan dirinya untuk datang ke sini mendengar tentang yagya yang akan diadakan ayahnya." Di Kailas, Shiva dan Sati kembali ke tempat tinggal mereka di Kailas. Shiva duduk di kursinya, dalam suasana hati yang sangat marah. Sati bergerak ke arahnya hanya untuk dihentikan oleh Shiva. Mahadewa berkata, "Wahai Sati, kamu telah kehilangan posisimu sebagai seorang pendampingku untuk mengamati semesta di batu Mahadewa ini." Sati bertanya, "Apa yang kamu katakan? Jika aku tidak duduk di sebelah kirimu, maka di mana aku akan duduk? Menjadi seorang istri itu hakku." Shiva berkata dalam suasana hati yang sangat marah, bagaimana bisa seorang istri mempertahankan haknya setelah melanggar sumpah yang dia berikan kepada suaminya. "Aku sudah memperingatkanmu untuk tidak menguji Sri Rama." Sati memohon dan berkata, "Maukah kamu menghukumku karena hal kecil seperti itu? Aku tidak pernah sengaja melanggar sumpahmu, itu semua hanya karena rasa ingin tahu. Tolong maafkan aku atas kesalahanku." Mahadewa berkata, "Aku senang kamu menyadari kesalahanmu, aku bahkan akan memaafkan kesalahanmu. Tapi, ini bukan soal melanggar sumpah. Untuk menguji Sri Rama, wujudmu juga seorang wanita. Aku bahkan berdoa padanya sebagai sang Narayan.
Sati menjelaskan, saya tahu saya telah melakukan kesalahan yang tidak dapat dimaafkan, tetapi bukankah tidak adil bagi saya jika Anda menunjukkan kepada saya peristiwa yang akan terjadi di masa depan? Mahadewa menginformasikan tidak ada perbedaan di masa lalu, sekarang, dan masa depan bagi sosok kita berdua, yaitu Adi Shakti, dan kamu harus menanggung akibat atas kesalahan tersebut. Sati membenarkan dengan mengatakan bahwa dia masih manusia dan dia belum memiliki pengetahuan lengkap tentang jati dirinya sebagai Adi Shakti. Satu-satunya kesalahan saya adalah menjadi manusia yang cenderung penasaran. Mahadewa berkata, ini adalah kesalahan nyata bahwa kamu adalah manusia dan aku menikahimu, kamu masih belum mencapai sosok yogya kedewaanmu. Kemanusiaan dalam dirimu telah membayangi dan menghambat bentuk Adi Shakti. Mahadewa kemudian pergi meninggalkan Sati. Sati menangis terseduh-seduh dan berkata, untuk hari ini apakah aku meninggalkan tempat ayahku dan datang ke Kailas, hanya untuk ditinggal sendirian olehmu?